Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 9 yang sedang melaksanakan kegiatan belajar dari rumah. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat. Secara umum, persamaan kuadrat satu variabel adalah suatu persamaan yang pangkat tertingginya 2 dan biasanya dituliskan sebagai ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, dengan a tidak boleh sama dengan 0 dan a, b, c adalah anggota bilangan real. Contoh, pada persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 7x dikurangi 5 sama dengan 0. Koefisien dari x kuadrat disebut a sama dengan 2 yang saya beri warna merah. Kemudian koefisien dari x disebut b sama dengan 7 yang saya beri warna biru. Dan konstanta atau c sama dengan negatif 5. Kenapa di situ konstantanya negatif 5? Karena pada bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Karena di situ bukan ditambah c tapi dikurangi 5, maka di situ c-nya adalah sama dengan negatif 5. Kemudian apa yang dimaksud dengan akar-akar persamaan kuadrat? Akar-akar persamaan kuadrat atau penyelesaian dari ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 adalah nilai x yang memenuhi persamaan tersebut. Cara menentukan akar persamaan kuadrat ada 3, yaitu yang pertama adalah dengan cara memfaktorkan, yang kedua dengan cara melengkapi kuadrat sempurna, yang ketiga dengan rumus kuadratik atau rumus ABC. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Memfaktorkan persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 dengan a sama dengan 1. Jadi pada pertemuan kali ini kita batasi persamaan kuadrat yang a-nya sama dengan 1. Misalkan pada persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 7x ditambah 12 sama dengan 0. Perhatikan di situ koefisien x kuadrat tidak tertulis bilangan apapun. Jika tidak tertulis bilangan apapun itu berarti a-nya sama dengan 1. Langkah-langkah memfaktorkan ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 dengan a sama dengan 1 adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita menentukan bilangan p dan q sedemikian hingga p ditambah q sama dengan b dan p dikali q sama dengan c. Yang kedua, mengubah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 menjadi x ditambah p dikali x ditambah q. Yang ketiga, menentukan nilai akar persamaan kuadrat yaitu x sama dengan negatif p atau x sama dengan negatif q. Untuk lebih memahaminya, perhatikan contoh berikut ini. Tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat berikut. 1. X kuadrat ditambah 7x ditambah 12 sama dengan 0. Langkah yang pertama, kita harus mencari nilai p dan q. Maka untuk mencari nilai p dan q, kita buat dulu tabel sebagai berikut. Terdiri dari 4 kolom. Kolom yang pertama adalah p, kolom kedua q, kolom ketiga p ditambah q, kolom keempat p dikali q. Kemudian untuk kolom P ditambah Q, kita beri nilai sama dengan nilai B pada soal tersebut. Karena di sini B-nya sama dengan 7, maka pada kolom P ditambah Q diisi bilangan 7. Kemudian untuk kolom P kali Q kita isi dengan nilai C. Karena di sini C-nya sama dengan 12, maka P kali Q kolom tersebut kita isi dengan 12. Kalau kita perhatikan di sini ya, nilai P ditambah Q atau nilai B adalah positif, kemudian P dikali Q juga nilainya positif. Kemudian selanjutnya kita harus mencari P dan Q. Untuk memudahkannya saya menggunakan bentuk seperti ini. Ya, pertama kita tulis seperti huruf T ya. Kemudian di atasnya itu kita isi dengan bilangan 12. 12 itu adalah nilai C atau konstantanya. Kemudian setelah itu karena 12 ini adalah hasil dari P kali Q, maka kita cari pasangan bilangan jika dikalikan hasilnya adalah 12. Nah, kita temukan pasangan yang pertama adalah 1 kali 12. Kemudian pasangan yang kedua adalah 2 kali 6, dan pasangan yang ketiga adalah 3 kali 4. Dari 3 pasangan ini, kita cari yang memenuhi syarat. Jika ditambah, ya hasilnya sama dengan 7. Dari 3 pasangan itu, yang memenuhi syarat kalau ditambahkan hasilnya sama dengan 7 adalah 3 dan 4. Jadi, kita peroleh bahwa P-nya sama dengan 3 dan Q-nya sama dengan 4. Kemudian kita sudah menemukan P sama dengan 3 dan Q sama dengan 4. Maka bentuk persamaan kuadrat tadi kita ubah menjadi perkalian ya sebagai berikut. X ditambah 3, 3-nya itu P, dikali X ditambah 4, 4-nya adalah Q sama dengan 0. Karena X ditambah 3 dikali X ditambah 4 sama dengan 0, maka X ditambah 3 sama dengan 0 atau X ditambah 4 sama dengan 0. Karena X ditambah 3 sama dengan 0, kemudian X ditambah 4 juga sama dengan 0,
maka kita peroleh bahwa X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan negatif 4. Kenapa X-nya sama dengan negatif 3? Karena kalau X ini kita ganti negatif 3, maka akan menjadi negatif 3 tambah 3 sama dengan 0. Betul ya kan? Kalau di sini X ditambah 4 sama dengan 0, maka X-nya ketemu negatif 4. Karena apa? Negatif 4 ditambah 4 sama dengan 0. Atau kalau ingin cara mudahnya saja ya, X ditambah 3 sama dengan 0, maka 3 ini kita geser ke ruas kanan. Karena ini tandanya positif 3 atau ditambah 3, kalau pindah ke ruas kanan atau pindah ruas, maka dia berubah menjadi negatif. Sehingga kalau X ditambah 3 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 3. Jika X ditambah 4 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 4. Jadi, akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 7X ditambah 12 sama dengan 0 adalah X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan negatif 4. Contoh 2. X kuadrat dikurangi 8X ditambah 12 sama dengan 0. Caranya sama dengan tadi, kita buat tabel 4 kolom P, H, P tambah H, P kali H. Kemudian kita masukkan nilai P tambah H adalah nilai B yaitu negatif 8, P kali H adalah 12 yaitu nilai C. Nah, anak sekalian, kalau diperhatikan di sini ada perbedaan dengan soal nomor 1 ya. Kalau nomor 1 tadi P tambah Q-nya positif, P kali Q-nya juga positif. Nah, sekarang P tambah Q-nya di sini negatif. Berarti nilai B-nya negatif dan nilai C-nya positif. Apa pengaruhnya jika B-nya itu bernilai negatif ya? Pengaruhnya adalah sebagai berikut. Kita buat dulu seperti tadi ya. Nah, kalau B-nya negatif, berarti nanti pasangan bilangan yang kalau dikalikan hasilnya 12 itu dua-duanya adalah bilangan negatif. Ya, sehingga 12 itu kan bisa diperoleh dari negatif 1 kali negatif 12, kemudian negatif 2 kali negatif 6, yang ketiga adalah negatif 3 kali negatif 4. Dari tiga pasangan bilangan ini, sekarang kita cari jika dijumlah hasilnya sama dengan negatif 8. Nah, tentunya dari tiga pasangan bilangan ini yang memenuhi syarat adalah yaitu pasangan negatif 2 dan negatif 6, sehingga diperoleh B-nya negatif 2 dan Q-nya sama dengan negatif 6. Kemudian kita kembali ke soalnya tadi, kita ubah bentuk persamaan kuadrat itu menjadi bentuk perkalian, yaitu menjadi X dikurangi 2 dikali X dikurangi 6. Kenapa di situ menjadi X dikurangi 2 dan X dikurangi 6? Karena P dan Q-nya dua-duanya nilainya negatif. Karena X dikurangi 2 dikali X dikurangi 6 sama dengan 0, maka X dikurangi 2 sama dengan 0 atau X dikurangi 6 sama dengan 0. Sehingga diperoleh nilai X sama dengan 2 atau X sama dengan 6. Jadi, akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 8X ditambah 12 sama dengan 0 adalah X sama dengan 2 atau X sama dengan 6. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Yang ketiga, X kuadrat ditambah 2X dikurangi 15 sama dengan 0. Kita buat tabel seperti tadi. 4 kolom P, H, P tambah H, dan P kali H. P tambah H diisi dengan nilai B. Di situ B-nya adalah 2. Maka P tambah H sama dengan 2. Kemudian P dikali H sama dengan negatif 15. Anak-anak, ini ada perbedaan lagi. Kalau tadi yang pertama B-nya positif, C-nya positif. Contoh kedua, B-nya negatif, C-nya positif. Sekarang contoh yang ketiga ini, B-nya positif, C-nya negatif. Nah, kemudian kita cari nilai P dan Q dengan cara sama dengan tadi. Kita buat dulu tulisan seperti huruf T ini, kemudian kita isi negatif 15. Karena hasil perkaliannya adalah negatif 15, maka pasangan bilangannya nanti adalah satunya positif, satunya negatif. Jika B-nya nilainya positif, ya, jika B-nya nilainya positif, maka pasangan bilangan itu yang pertama kita isi dengan negatif, ya. Misalkan seperti ini. Negatif 15 itu bisa diperoleh dari negatif 1 kali 15. Yang kedua, negatif 3 kali 5. Ingat ya, di sini negatifnya berada di depan pasangan yang kecil, bilangan yang kecil ya, negatif 1 dan negatif 3. Nah, dari dua pasangan bilangan ini kita cari yang kalau dijumlahkan hasilnya sama dengan 2. Tentunya pasangan yang memenuhi syarat itu adalah negatif 3 dan 5. Sehingga diperoleh P-nya sama dengan negatif 3 dan Q-nya sama dengan 5. Kemudian karena sudah kita temukan P-nya sama dengan negatif 3 dan Q-nya sama dengan 5, maka kita kembali ke soal X kuadrat tambah 2X dikurangi 15 sama dengan 0, itu kita ubah menjadi perkalian, yaitu X dikurangi 3 karena P-nya negatif 3, dan X ditambah 5 karena Q-nya positif 5. Karena X dikurangi 3 dikali X tambah 5 sama dengan 0, maka
X dikurangi 3 sama dengan 0, atau X ditambah 5 sama dengan 0. Sehingga diperoleh X sama dengan 3 atau X sama dengan negatif 5. Jadi, akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 2X dikurangi 15 sama dengan 0 adalah X sama dengan 3 atau X sama dengan negatif 5. Kita lanjutkan contoh yang keempat. Contoh yang keempat, X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 15 sama dengan 0. Maka untuk menyelesaikannya kita buat tabel seperti tadi, yaitu P, H, P tambah H, dan P kali H. P tambah H-nya kita isi dengan negatif 2, P kali H-nya kita isi dengan negatif 15. Kalau kita cermati pada nilai B dan nilai C, di sini ada perbedaan dengan contoh-contoh sebelumnya. Di sini sekarang B-nya bernilai negatif dan C-nya juga bernilai negatif. Maka untuk menyelesaikannya sama dengan tadi ya, kita isi dengan negatif 15. Bedanya dengan nomor 3, kalau nomor 3 tadi pasangannya yang depan yaitu yang negatif, yang belakang yang positif. Nah, untuk yang keempat ini karena B-nya ini negatif, maka bilangan yang belakang pasangannya itu kita beri tanda negatif. Nah, 15 itu bisa diperoleh dari 1 kali 15. Nah, maka yang diberi tanda negatif adalah yang 15 atau yang lebih besar ya. Kemudian yang kedua adalah 3 dengan 5. Yang kita beri tanda negatif adalah yang belakang atau negatif 5-nya. Kemudian dari dua pasangan ini kita cari yang memenuhi syarat kalau dijumlahkan sama dengan negatif 2, tentunya adalah pasangan bilangan 3 dengan negatif 5. Kemudian karena nilai P dan Q-nya sudah ketemu, maka kita kembali ke soal ya, sehingga soal persamaan E kuadrat dikurangi 2X dikurangi 15 sama dengan 0 itu kita ubah menjadi perkalian sebagai berikut, yaitu menjadi X ditambah 3 karena P-nya positif 3 dikali X dikurangi 5 karena Q-nya bernilai negatif 5. Karena X ditambah 3 dikali X dikurangi 5 sama dengan 0, maka X ditambah 3 sama dengan 0 atau X dikurangi 5 sama dengan 0. Sehingga diperoleh nilai X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan 5. Jadi, akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 15 sama dengan 0 adalah X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan 5. Anak-anak sekalian, jika kalian ingin mengetahui apakah akar-akar dari persamaan kuadrat yang kalian temukan tadi itu benar atau tidak, itu kalian bisa mengeceknya sendiri. Nah, cara mengeceknya seperti ini. Misalkan saya ambil soal nomor 4 ini ya. Pada nomor 4, persamaan kuadratnya adalah X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 15. Tadi diperoleh akar-akarnya adalah X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan 5. Ya, jadi X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan 5. Nah, kita cek apakah akar-akar yang kita temukan ini benar. Maka cara mengeceknya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita tulis soalnya. Sama dengan soal nomor 4 tadi ya. X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 15 sama dengan 0. Kemudian, kita ambil salah satu akar yang kita temukan, yaitu untuk X sama dengan negatif 3. Untuk membuktikan apakah X sama dengan negatif 3 ini benar-benar akar dari persamaan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 15 sama dengan 0, maka nilai X sama dengan negatif 3 ini kita substitusikan atau kita buat untuk menggantikan nilai X yang ada pada soal tersebut. Karena soalnya adalah X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 15 sama dengan 0, maka kalau X-nya kita ganti negatif 3, bentuknya akan menjadi seperti ini. Nah, perhatikan, tadi bentuknya X kuadrat. X-nya saya ganti dengan negatif 3. Kemudian dikurangi 2X. 2X berarti X-nya saya ganti negatif 3 menjadi 2 kali negatif 3. Kemudian dikurangi 15 sama dengan 0. Jadi saya substitusikan nilai X sama dengan negatif 3 ini ke dalam X-nya ini. Kemudian kita hitung. Negatif 3 kuadrat itu adalah 9. Kemudian 2 kali negatif 3 itu adalah negatif 6. Sehingga akan menjadi seperti ini. Nah, negatif 3 kuadrat sama dengan 9. Dikurangi 2 kali negatif 3 adalah negatif 6. Dikurangi 15 sama dengan 0. Kemudian di sini masih ada tanda double ya. Ini ada tanda kurang ketemu negatif. Ini bisa berubah menjadi tanda tambah. Sehingga 9 ditambah 6 dikurangi 15 sama dengan 0. Kalau kita hitung 9 tambah 6 itu kan 15. 15 kurangi 15 sama dengan 0. Berarti benar. Jadi akar yang kita temukan tadi ya X sama dengan negatif 3 itu adalah benar. Kemudian untuk X sama dengan 5, caranya sama dengan tadi, kita tulis kembali soalnya, yaitu X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 15 sama dengan 0. Kemudian kita ambil untuk X sama dengan 5. Kemudian 5 ini kita substitusikan ke dalam persamaan itu, sehingga menjadi 5 kuadrat dikurangi 2 kali 5 dikurangi 15 sama dengan 0. 5 kuadrat 25 dikurangi 2 kali 5 itu 10, sehingga menjadi 25 dikurangi 10, kemudian dikurangi 15 sama dengan 0.
Ya. Sehingga 25 dikurangi 10 itu adalah 15. 15 kurangi 15 hasilnya adalah 0. Berarti benar. Kesimpulannya adalah akar-akar yang kita temukan tadi yaitu X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan 5 itu adalah memang benar akar dari persamaan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 15 sama dengan 0. Demikian anak-anak pembahasan untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.